Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kawan-kawanku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, di sini saya berkesempatan mewakili dari teman-teman beasiswa Cendekia Basnas di IAIN Ponorogo. Saya Hanifah Miftahul Rizki. Pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan tahun ini dari persembahan dari beasiswa Cendekia Basnas di IAIN akan mengaji kitab Yaqutun Nafsi yang dikaji pada bab zakat. Ya, yang pertama yaitu saya sendiri Hanifah Miftahul Rizki dan bersama rekan saya ada Mas Farid yang akan menjelaskan bab setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bil asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bab zakati. Bab zakat. Ya, az-zakatu lughatan an-nama'u wa tadhiru. Zakat secara bahasa itu yang pertama yaitu an-nama'u. An-nama'u itu yang artinya berkembang, ya. Dalam hal ini siapapun yang mengeluarkan zakat itu hartanya bisa berkembang, bisa manfaat ataupun barokah. Ya, dalam kelihatannya ataupun secara zahirnya hartanya itu akan berkurang, ya kan. Tapi sama Allah ketika kita berzakat itu harta akan ditambah oleh Allah. Dan tidak sekali-kali harta itu rusak sebab zakat. Ya, jadi seorang yang berzakat itu hartanya akan terus bertambah. Memang secara dohir zakat itu ketika dikeluarkan akan berkurang, akan habis, akan hilang. Nah, maka dari itu ketika kita berzakat, ukuran dari zakat itu apa? Yaitu keimanan ataupun harus yakin. Jadi ketika akan mengeluarkan zakat harus yakin, harus iman lillahi ta'ala. Ya, kalau dilihat secara dohir itu ya nggak bisa. Misalnya kalau kita lihat secara dohir sendiri, ya di sini imbasnya itu ketika kita melihat seorang petani, ya. Petani yang panen, ya misal panennya 10 ton. Nah, 10%-nya dari 10 ton itu berapa? Lah itu sudah terhitung juga, ya kan, kalau kita lihat secara dohir. Jadi kita dalam berzakat itu harus keimanannya harus kuat. Yang kedua yaitu pengertiannya wa tadhirun artinya mensucikan. Nah, zakat itu selain berkembang tadi yaitu mensucikan, ya. Salah satu manfaat dari kita berzakat itu membersihkan harta dari kotoran. Ya, di sini dijelaskan kama fi qauli ta'ala qad aflaha man zakaha, ya. Sesungguhnya beruntung orang yang membersihkan dirinya dari kotoran. Ya, kalau dulu zaman Rasulullah itu ahlul baitnya Rasulullah itu tidak pernah menerima zakat atau dilarang untuk menerima zakat. Karena apa? Karena zakat itu kotoran dari sebuah harta. Jadi tidak pantas atau tidak baik seorang ahlul bait, keluarganya Rasulullah itu menerima zakat. Jadi ketika kita mau memberi, mengasih kepada ahlul bait atau keluarganya Rasulullah itu berupa sedekah. Jadi bukan zakat, ya. Wa sar'an ismuhu lima yahruju an malin au badanin ala wajhi mahsusin. Nah, secara istilah, ya, zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta ataupun badan dengan cara atau mekanisme tertentu. Nah, di sini bedanya itu apa? Zakat itu dikeluarkan dengan cara atau mekanisme tertentu. Ada aturannya, harta apa yang wajib dizakati. Terus habis itu berapa minimal dari zakat yang dikeluarkan dan berapa persen zakat yang harus dikeluarkan. Jadi zakat itu memiliki aturan atau mekanisme tertentu. Nah, yang kita umumnya, masyhurnya masyarakat tahu itu yaitu zakat mal dan zakat badan. Biasanya zakat badan itu disebut dengan zakat fitrah, ya. Yang selanjutnya yaitu surutul wujubi zakatil mali, syarat-syarat wajib zakat badan atau zakat mal. Surutul wujubi zakatil mali khamsatun, syarat wajib zakat mal itu ada 5. Yang pertama Islam. Nah, jadi tidak diperuntukkan bagi orang kafir untuk mengeluarkan zakat. Seperti di keterangan fala yalzamu kafiru ikhrajaha walau ba'dal islami. Jadi seorang yang kafir itu tidak wajib mengeluarkan zakat walaupun setelah dia masuk Islam. Jadi zakat itu diperuntukkan untuk orang Islam. Yang kedua yaitu al-hurriyatun artinya merdeka. Yang di keterangan bahwa fala zakatu ala raqiqi. Jadi seorang budak itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena kepemilikan seorang budak itu penuh milik tuannya. Jadi seorang budak itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan sosialnya sendiri masih kurang, ya kan? Karena semua ditanggung oleh tuannya.
li adamil milkihi lahu wa tajibu ala muba'adin fiha malakahu bi ba'din harri in balagha nisabaha. Bahkan tuannya itu tidak wajib untuk membayarkan hutang ataupun kredit dari budak tersebut karena itu tidak lemah dalam hal zakatnya. Wa tamamul milki yaitu milik sempurna. Ya, milik sempurna di sini diartikan seperti apa? Jadi zakat itu kepemilikannya itu penuh. Jadi milik dia sendiri. Maksudnya tidak wajib zakat yang mencicil. Misalnya orang itu kaya raya, punya mobil banyak, punya sepeda motor banyak, tapi itu masih kredit ataupun mencicil. Jadi tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi ketika seluruh hartanya itu penuh miliknya dia, maka itu wajib zakat. Ketika hartanya masih mencicil tidak wajib zakat. Wa ta'ayun di sini artinya kepemilikannya tertentu atau milik seseorang. Jadi dalam keterangan dijelaskan bahwa ta'ayunil milki fala zakati fi ra'il mauqufi ala nahwu fuqara'i wa masajidi wa ribti wal qanatiri. Maksudnya ketika milik bersama misalnya masjid ataupun lembaga ataupun fakir miskin kayak panti asuhan seperti itu tidak wajib dizakati karena milik umum. Jadi yang wajib dizakati itu milik tertentu kecuali sudah diwakafkan ke seseorang ataupun kelompok. Jadi seorang itu wajib mengeluarkan zakat, tapi ketika milik bersama itu tidak wajib untuk dizakati. Terus wa tayakunul alal wujudi. Jadi yakin terhadap wujudnya. Kalau di sini dijelaskan bahwa ay ta'ayinul mulku fala zakati fir'i mauqufin ala nahwil. Ya, yang di sini dijelaskan bahwa seorang janin yang ada di dalam kandungan itu ketika sudah diwakafkan hartanya, sudah dikasihkan hartanya di dunia tapi masih berwujud janin, itu tidak wajib dizakati karena kita tidak tahu nanti janin itu lahir ataupun lahirnya itu mati ataupun hidup. Jadi tidak wajib untuk dizakati. Bahkan ketika janin itu sudah mati dari keluarga itu juga tidak wajib mengeluarkan zakat karena ada lemah bahwa tidak yakin dengan wujudnya begitu. Lanjut kepada fasal selanjutnya. Qala musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bil asrarihi fid dharaini amin. Amin ya rabbal alamin. Ma tajibu fihi zakatu min amwalin. Apa saja yang wajib bagi zakat amwal ataupun zakat badan. Tajibu zakatu fi sitati min amwali. Wajib zakat amwal itu ada 6. Yang pertama yaitu an-na'ami, yang kedua naqadi, an-na'ami wan naqadaini wal muasyarati wal urusin najarati wal ma'dini warriqazi. Yang pertama an-na'ami. An-na'ami itu adalah hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati itu khusus yaitu sapi, kambing dan unta ya. Jadi hewan yang lain itu tidak wajib dizakati. Lah, gimana ketika ada seseorang yang menternak lele ataupun menternak ayam? Lah itu nanti masuknya itu di zakat tijarah ya terkait ternak lele, ternak ayam. Nah, yang niatnya kan untuk mengembangkan hewan ternak tersebut. Yang kedua itu naqdaini. Lo 2 yaitu emas dan perak. Wal muasyarati itu yang dibagi 1/10 ya kan, yang bisa dibagi 1/10. Yang ketiga yaitu yang urudun tijarati lan dagangan ya kan. Harta dagangan, contohnya harta dagangan itu apa sih ya, seperti pakaian ataupun benda-benda yang dijual itu juga wajib dizakati. Wal ma'dini tambang emas ya, di sini yang dimaksud ma'dini itu tambang emas. Warrikas itu apa, barang-barang pendem ataupun harta karun ya, biasanya barang temuan, jadi itu wajib dikeluarkan zakatnya. Surutul wujubi zakatin na'ami ya, syarat wajib zakat rojo koyo. Surutul wujubi zakatin na'ami wahia al-ibilu wal bakaratu wal khamanu. Nah, syarat wajib zakat hewan ternak tadi atau rojo koyo itu ada hewannya ibilun ada unta, wal bakaratun lan sapi, wal khanamun lan kambing. Nah, arbaatun ada 4. Yang pertama yaitu nasab. Yang nasab ya sesuai dengan nasabnya. Jadi harus memenuhi nasab, baik nasab dari hewan unta, sapi maupun kambing itu harus memenuhi nasab
agar bisa dizakati. Jika hewan-hewan ternak tersebut tidak memenuhi nasab, tidak wajib zakat bagi siapapun ketika tidak hewan ternak yang kambing, sapi dan unta itu tidak memenuhi nasab, maka tidak wajib zakat. Yang kedua yaitu hauli, yaitu cukup dalam 1 tahun ya. Jadi dalam keternakannya ataupun menternaknya itu 1 tahun penuh ya, 1 tahun. Jadi sapi, kambing dan unta itu diternak selama 1 tahun. Lah jika setengah tahun bagaimana? Itu tidak wajib mengeluarkan zakat ya, walaupun cukup nasabnya tapi tidak mencapai dari haul. Wa isa matuha kulul hauli lah. Wa isa matuha kulul hauli, yang dimaksud dari satu tahun itu seperti apa ya? Yang dimaksud 1 tahun itu ketika hewan-hewan tersebut itu digembalakan di padang rumput yang luas ya kan, zaman dulu ya, ketika zaman Rasulullah kan hewan-hewan itu digembala. Itu kan menjadikan seorang pemilik hewan tersebut itu di padang rumput yang bebas, ternak-ternaknya itu digembala di tempatnya bebas selama 1 tahun. Jadi jika kurang dari 1 tahun bagaimana? Tidak bisa untuk dizakati lah. Kalau sekarang kan rata-rata ya hewan ternak ataupun hewan yang dikembangkan atau dibesarkan itu kan dari rumputnya itu cari orangnya itu mencari rumput. Lah itu sekarang itu disesuaikan dengan keadaan ataupun adat yang ada. Jadi ketika dulu digembala di ladang yang luas, lah sekarang itu tidak apa-apa jika dari pemiliknya itu mencari rumput di ladang yang luas, dengan syarat itu 1 tahun penuh. Yang kedua wa kaunwa ghaira amilatin. Nah, yang lainnya itu tidak untuk dipekerjakan. Jadi hewan-hewan seperti sapi, kambing dan unta tersebut emang murni ataupun khusus untuk dikembangkan, diperbanyak ya. Jika punya sapi itu 50 sapi ya kan, itu sudah memenuhi nasab, sudah memenuhi haul, tapi sapi-sapi itu untuk apa? Untuk dipekerjakan. Nah, maka itu tidak wajib untuk dizakati. Karena dipekerjakan ya. Terus misal kambing juga untuk dikendarai ya kan, dikendarai zaman dahulu kan mesti ada yang juga mengendarai dengan kambing ya kan. Nah, itu juga tidak wajib dizakati lah. Kenapa? Karena dalam konteks ini zakat hewan ternak ini untuk hewan-hewan yang memang dikembangkan atau diperbanyak begitu ya. Surutul wujubi zakatin naqdaini ya, di sini syarat wajib zakat naqdaini itu emas dan perak. Surutul wujubi zakat naqdaini wa huma dhahabin wa fiddatin. Dhahabin itu emas, wa fiddatin itu lan perak ya. Jadi syarat wajib zakat emas dan perak itu ada telu. Al haul di sini mencapai haul atau 1 tahun. Lah 1 tahunnya emas dan hewan ternak tadi itu berbeda. Ketika emas itu harus 1 tahun penuh. Jadi ketika di awal kepemilikan tidak mencapai nisabnya emas ya kan, nisabnya emas kan 77,6 gram ya kan. Nah itu atau kita bulatkan 80, maka tidak wajib zakat. Jika sudah si awal pertama tahun itu sudah mencapai haul, lah itu bisa dizakatkan. Terus nasobun, nasab sesuai dengan nasabnya emas, nasabnya perak. Nasabnya emas kan 80 gram, kalau emas perak itu 4,4 gram. Nah yang selanjutnya wa huwa 20 misqalan fi dhahabin. Nah bagaimana bagi ya kan di perhiasan yang berupa perak ya, perak itu bisa 20% dan wa misla dirhamin fi fiddatin, dan terhadap dirham bagi emas gitu ya. Wa kaunwa khairahulin mubahin. Nah, bagaimana dengan perhiasan yang mubah seperti kalung, cincin, gelang. Nah, itu ketika misal cincinnya 20 gram, gondelnya ini 15 gram, lah terus gelang kakinya 10 gram, lah itu tidak wajib dizakati ya kan, karena itu
berbeda-beda ataupun tidak mencapai nisab, karena emasnya itu emas yang mubah ataupun sunnah, ya kan. Kalau punya emas di cincin itu kan tidak wajib atau mubah, yaitu tidak wajib mengeluarkan zakat. Lanjut ke pasal selanjutnya. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumhi wa bil asrahi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Surutul wujubi zakatin nadaini, syarat-syarat wajib walanjar loro. Surutul wujubi zakatid daini, syarat-syarat wajib zakat walanjar loro. Wahuma naqdaini, apa yang dimaksud dengan naqdaini? Al-dhahabu wal fiddatu, ya, al-dhahabu niku emas, wal fiddatu itu perak. Salah satu ada 3 syaratnya. Yang pertama al-hauli wan nasabu wa huwa 20 misqalan fid dhahabi wa mi'ata dirhami fil fiddati wa qaunuha ghairu haulin mubahin. Ya, yang pertama adalah haul, ya. Syarat dari emas dan perak untuk dizakati itu harus mencapai haul ataupun 1 tahun penuh. Ya, 1 tahun penuh. Berbeda dengan tadi zakatnya dari hewan ternak. Jadi ketika awal kepemilikan emas ataupun perak itu harus sudah mencakup 1 tahun penuh. Yang kedua wan nasabu dan nasab. Ya, jadi ketika mau mengeluarkan zakat emas dan perak harus sesuai dengan nasabnya. Kalau emas itu 77,7 gram, kalau perak 4,44,4 gram, ya. Wa huwa 20 misqalan fi dhahabin. Wa huwa yang pertama yaitu dhahabin, emas itu 20 misqal fi dhahabin dari emas. Wa mi'atin dirhamin fil fiddatin. Jadi untuk perak 200 dirham untuk perak. Wa kaunuhuma ghairu haulin mubahin. Dan yang lainnya kecuali barang-barang yang mubah. Misal barang-barang di sini maksudnya emas dan perak, ya. Kalau yang mubah itu seperti cincin, anteng, terus gelang kaki, kalung lah. Misal di cincin itu 20 gram, terus di anteng ada 10 gram. Nah, di kalung 20 gram. Terus di kaki 50 gram. Nah, itu sudah mencapai nisab, tapi itu merupakan perhiasan yang mubah ataupun tidak untuk dikembangkan, tidak untuk diperbanyak ataupun untuk usaha. Jadi yang mubah, makanya secara mubah maka tidak wajib dizakati. Lah, bagaimana dengan perhiasan-perhiasan yang orang-orang kaya biasanya memakai perhiasan untuk benda-benda yang ada di rumah, ya. Itu jika 1 tidak apa-apa, kan kalau banyak 400 ataupun 500 gelas yang dilapisi emas, nah itu kan sudah mencapai nisab. Nah, itu kan makruh. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya, karena dalam hal ini kan mereka mengembangkan emas-emas tersebut dalam pemakaiannya, dan itu juga termasuk dari makruh dalam penggunaan emas, ya, untuk tempat-tempat makanan, untuk tempat tidur ataupun untuk alas kaki. Nah, itu wajib dizakati benda-benda yang sudah mencapai nisab dan haul tadi. Surutul wujubi zakatil muasyarati, syarat-syarat wajib zakat muasyarah yang din paro 1/10. Surutul wujubi zakatil muasyarati, syarat-syarat wajib zakat muasyarah wahia, apa saja zakat yang muasyarah yang dimaksud di sini yaitu ar-rubatu niku kurma, wal honabu lan anggur, wa ma yuqtatu halalatil ikhtiyari min hububin. Jadi segala sesuatu yang itu bisa dibagi 1/10 yang ada pada masa itu, ya. Syaratnya itu hanya ada 1, an-nasabu wa huwa khamsatun ausukin. Jadi syaratnya itu mencakup nasab. Jadi tidak ada haul, tidak ada yang lainnya, ya. Jadi hanya ada nasab. Jadi sesuai dengan nasabnya. Khamsatun ausakin, 5 wasak itu kalau untuk beras itu berapa? 1,322, yaitu ya 1000-an, ya, untuk nasabnya beras. Lah, sekarang itu kan untuk kurma gini, ada maksudnya dalam muasyarah yang bisa dibagi 1/10 itu yang ada di daerahnya, misal, dan tidak
tidak membebani. Kalau di Indonesia, ya kan, kalau di Indonesia disamakan dengan di Arab Saudi, misal kurma, ya kan. Kalau Indonesia kan mayoritasnya itu beras, ya ataupun padi ya. Jadi untuk zakat muasyaratinnya itu pakai padi ataupun yang ada di daerahnya, karena berbeda setiap daerah ya kan, makanan pokoknya, bahan pokoknya. Kalau di Arab yaitu kurma dan anggur. Nah, kalau di Indonesia beras ataupun padi. Jadi yang wajib dizakati itu beras ataupun padi kalau di Indonesia. Beda lagi nanti dengan negara-negara timur ataupun barat itu berupa gandum dan lain sebagainya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.